Baik, sekarang kita lanjut menyelesaikan tugas 2, dan sebelumnya tugas 1 sudah kita buat, yaitu kepala gambarnya. Nanti yang tugas 2 ini akan kita pindahkan ke tugas 1. Sekarang kita buka AutoCAD-nya, kemudian open file, dan file yang kita buka itu adalah file yang sudah ada etiket gambar. Jadi di mana kalian simpan yang etiket gambar itu yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan tutorial yang saya berikan sebelumnya itu. Nah, itu yang dibuka. Sekarang ini saya buka. Nah, etiket gambarnya sudah ada nih. Kemudian kita menggambar yang tugas 2 itu kita buat di sebelahnya dulu, supaya nanti bisa kita pindahkan secara proporsional supaya berada di tengah dari si etiket gambar ini. Sekarang kita gambar di sebelahnya. Oke, ikutin dimensi yang ada di tugas 2 tersebut. Jadi yang mana yang pertama kalian buat itu terserah sama yang drafternya. Oke, di sini saya bikin saja contohnya supaya nanti bisa mengikuti ya. Langkah yang pertama yang saya buat adalah membuat persegi yang ada di tengah dulu. Ada 2 buah di situ persegi panjang. Yang satu panjangnya 60 mm, lebarnya 5 mm. Oke, membuat persegi panjang itu boleh dengan cara menggunakan line atau polyline, atau boleh menggunakan ini saja. Sekarang saya menggunakan persegi panjang dengan tipe center kemudian corner. Saya bikin di sini. Oke, saya bikin di sini dulu ya. Di sini. Panjangnya 60, berarti titik tengahnya ke sumbu X nya atau ke panjangnya 30. Kemudian tingginya adalah 5, berarti titik tengahnya ke vertikal adalah 2,5. Nah, sekarang kita sudah dapat ini. Selanjutnya kita buat lagi. Di sini ambil di titik tengah. Panjangnya 66, berarti titik tengahnya terhadap sumbu yang horizontal itu 33 kali itu berarti 66. Ulang dulu ini karena kita belum bikin tingginya ya. Ulang dulu. tab, tingginya 11, berarti titik tengahnya adalah 5,5. Nah, selesai. Selanjutnya kita membuat lubang yang ada di kiri dan di kanan itu dengan jarak lubang itu adalah 120 mm dan diameter lubangnya adalah 5 mm. Artinya lubang ada 2 buah. Oleh karena itu bisa kita buat garis bantu dulu. Di sini jaraknya adalah 120. Nah, kemudian pastikan di sini klik kanan ini, klik kanan di sini atau klik kiri dulu. Kemudian tracking setting, perhatikan object snap. Apakah memang object snapnya sudah tercentang? Oleh karena itu pastikan select all, kemudian hilangkan satu yang nearest, yang paling dekat ini, karena ini sering mengganggu, ini dihilangkan. Oke. Kemudian ini kita pindah, klik move. Nah, klik ini, enter, cari midpoint. Midpoint itu bentuknya segitiga. Ini klik di sini. Nah, sekarang nggak usah klik lagi, lepas tangannya, kemudian pindahkan ke titik tengah ini. Nah, sekarang itu adalah garis bantu. Garis bantu nanti kita hapus. Kemudian kita bikin lingkaran, diameternya adalah 5 mm, berarti jari-jarinya adalah 2,5. Oke, enter lagi, bikin jari-jarinya 2,5 atau 5, diameternya adalah 5. Kemudian kita membuat lingkaran yang di atas dan di bawah itu jaraknya 50 dengan diameter lingkaran itu adalah 10. Oke, sekarang kita bikin dulu garis bantu.
kita bikin tingginya adalah 50, enter, kemudian move, klik objeknya, enter lagi, ambil titik tengah, kita pindahkan ke titik tengah ini. Oke, sekarang kita buat lingkarannya, diameternya adalah 10, jari-jarinya berarti 5, enter lagi, bikin jari-jarinya 5. Oke, nah ini tadi garis bantu sudah bisa kita hapus ya. Oke, hapus. Selanjutnya kita membuat yang oval. Bagaimana cara membuat yang oval? Caranya adalah kita buat itu yang oval di atas itu jari-jarinya 120 ya, berarti diameternya 240, dimana ketinggian dari pinggir ke pinggir adalah 80. Berarti kita buat dulu garis bantu 80. Kemudian ini kita pindah, ambil midpointnya, midpoint kita pindahkan ke titik tengah. Oke, sekarang kita membuat lingkaran dulu. Lingkaran dari ujung ke ujung itu adalah, karena dia diameternya 240, tapi ini bisa kita pilih menggunakan lingkaran yang model 2 point atau 2 titik. Kita klik ini, kita arahkan ke sini. Nah, kita bikin yang vertikalnya ke bawah, ambil diameternya adalah 240. Kemudian kita buat lagi lingkaran di ujung ini, bikin lagi 2 point. Nah, tarik ke atas, bikin 240. Oke, selanjutnya kita membuat jari-jari 20 di ujungnya ini. Nanti kita bikin dengan cara center, itu jari-jarinya berpusat di titik tengah ini 20. Oke, ini juga jari-jarinya 20. Oke, selanjutnya, nah, garis bantu ini sudah bisa kita hapus. Sekarang kita melakukan trim atau pemotongan yang tidak dibutuhkan. Ini blok dulu semua. Setelah diblok, klik yang trim, cari yang trim di sini. Nah, ini trim. Kemudian potong yang tidak dibutuhkan. Ini potong, 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 potong. Enter. Nah, sekarang kita sudah mempunyai seperti ini. Oh ya, maaf, ini masih ada yang belum terpotong ya. Berarti kita klik lagi ini, kita blok, kemudian kita trim lagi. Ini kita potong. Udah. Sekarang kita sudah mendapatkan model seperti ini. Dan masih ada yang kurang, yaitu ada di sini jari-jari 10 dan ya, jari-jarinya 10 ya. Oke. Berarti kita buat di sini. Berarti jari-jarinya adalah 10, diameternya 20, berarti jari-jari 10 dengan cara yang sama di ujung ini 10. Oke, sekarang kita buat di sini, kita hubungkan lagi. Maaf nih, salah. Oke, sekarang kita mau ngetrim lagi. Kita blok dulu ini, ambil trim, potong yang ini. Udah. Objek gambarnya sekarang sudah dibuat dengan lengkap, tinggal membuat dimensinya. Oke, sekarang kita buat dimensi, klik annotate, kemudian buat dimensi satu-satu. Jadi kalau misalnya ini R nya 20, pilih yang R. Ini R nya 20 ya. Bikin sini R 20, enter. Kemudian ada R10, R10
Kemudian ada R20. Ini ada R20. Oke. Ini boleh di sini. R20. Kemudian diameter 10, ini ada 2, berarti kita pakai ini diameter 10. Karena dia ada 2, ini bisa saja kita bikin 2x ya, 2 kali. Ini 2 kali 10. Kemudian yang kiri kanan itu diameternya 5. Berarti kita buat 2 kali diameter 5. Selanjutnya jarak ya. Ini kita buat sini sudah ada ini lagi. Oke. Selanjutnya kita bikin yang ini. Oke. Kemudian ini lagi, satu lagi ya. Ini. Terus ini masih ada ini. (120) supaya ini tidak terlalu banyak. Ini bisa sini. Selanjutnya ketinggiannya sekarang dengan ini 50. Kemudian ketinggian ujung ini ke ujung ini adalah 80. Sekarang dimensinya sudah selesai. Kita bisa melengkapi gambar yang kurang. Ini ya. Baik. Jadi kalau kalian sudah melihat dimensinya secara proporsional, artinya itu sebenarnya tidak ada masalah lagi. Tetapi kalau kalian sudah membuat standar, itu bisa kalian perhatikan supaya menyesuaikan lagi. Jadi kalau misalnya kalian mengubah dimensinya, ini klik kanan, kemudian dimension, klik 2 kali, pastikan ini adalah di aim ISO, kemudian ini edit, kemudian modify, lihat line, ambil yang warna biru. Kemudian yang extension line itu ambil yang warna biru juga. Kemudian teksnya teksnya bikin warna merah. Oke, apply, apply. Sekarang dimensi kita berubah jadi warna biru dan warna teksnya adalah warna merah. Kemudian kalau misalnya center line ini juga kalian ubah warnanya, ini boleh kita sesuaikan lagi. Ini pilih yang udah pernah kita setting, yaitu center mark, misalnya center line. Udah, kita pakai center line. Baik, selanjutnya ini kita pindahkan. Kita ambil titik tengahnya di sini, kita pindahkan ke
etiket gambar kita. Katakanlah ini sudah proporsional. Sekarang kita membuat etiketnya, nama-namanya. Klik 2 kali di skala, kemudian arahkan mouse ke kanan ini supaya muncul untuk teks. Ini adalah 1 berbanding 1. Kemudian satuannya klik lagi, satuannya milimeter, enter. Tanggalnya klik 2 kali, arahkan mouse ke ujungnya, kemudian bikin tanggal 16/06/21. Enter lagi, digambar oleh nama Anda sendiri. Misalnya nama Anda adalah panjangkan nanti, kemudian diperiksa oleh dosen Anda sendiri. Siapa dosen Anda terserah. Kemudian nama ini adalah nama apa ini, misalnya nama seperempatnya apa. Kalau misalnya ini Anda buat tugas juga boleh, tugas 2 misalnya, boleh. Oke, sekarang sudah selesai. Kemudian kita mau memprint, klik print, kemudian ambil PDF. Selanjutnya ambil ISO A4, ini plot window, ambil di sini sampai ini, klik. Oke, ini center the plot, fit the plot, ini ambil landscape. Sekarang preview dulu. Oke, sekarang sudah oke. Escape lagi. Oke. Ini adalah latihan 1. Latihan 1. Pertemuan ke-8. Udah selesai. Saya pikir caranya seperti itu. Jadi kalian bisa coba-coba lagi di rumah sampai benar-benar mahir. Dan selamat mencoba.